A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghissawat wallahum azabun azim. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ya yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Oke, silakan diakhiri. Sadaqallahul azim. Itu udah. Silakan. Ulang ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anak, selamat pagi. Pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini. Yang minggu lalu kita sudah belajar mengenai tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Hari ini kita belajar mengenai tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Dengan berdoa, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi syafaat bagi kita semua supaya lebih terarah. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Baik anak-anak, semua hadir kan? Baik, kalau semua sudah hadir, kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Oke, baik. Judulnya hari ini yaitu menyambut usia balik dengan tema tanda-tanda usia balik dalam ilmu biologi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dengan baik dan benar, mengetahui tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi dengan baik dan benar, dan memaparkan tanda-tanda usia balik dengan baik dan benar.
Jadi langsung masuk kita ya ke materi kita hari ini, yaitu tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Yaitu yang pertama untuk laki-laki yaitu adanya tanda puber. Apa itu tanda puber? Tanda di mana kita sudah memasuki usia dewasa, di mana terdapat hormon testosteron. Apa itu hormon testosteron? Yaitu hormon yang mempengaruhi perkembangan mental, bersikap cuek, dan bersikap tenang dan rasional. Jadi ada tanda-tandanya, yaitu perubahan pada fisik laki-laki. Yang pertama yaitu wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang. Yang kedua, tumbuhnya rambut di ketiak. Yang ketiga, badan kelihatan lebih kekar dan berotot. Yang keempat, tumbuh jakun dan suara terdengar lebih berat. Yang kelima, pertumbuhan badan bertambah cepat atau bertambah besar. Kemudian setelah Ibu menjelaskan penjelasan tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, ada aktivitas atau kegiatan yang harus kita lakukan. Yang pertama itulah carilah tanda-tanda masa puber bagi anak laki-laki dari berbagai sumber seperti buku atau internet. Kamu cari yang ada di buku atau di internet. Kamu buka HP kalau ada HP ya. Kalau nggak ada HP, Bu, pakai buku juga boleh. Kamu cari tanda-tanda puber bagi anak laki-laki. Ya, di situ semua jelas tertulis. Jadi kamu tinggal pindahin aja tanda-tanda apa aja yang terdapat di buku atau internet. Kamu cari. Ibu kasih waktu beberapa menit ya. Setelah itu kita kumpul tugasnya. Kemudian kita masuk tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi pada perempuan. Pada perempuan ada hormon namanya hormon estrogen dan hormon progesteron. Apa itu? Hormon yang dapat mempengaruhi perkembangan mental, ya, cenderung mendahulukan perasaan ingin dimanja dan diperhatikan. Itu dia pada perempuan. Jadi ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Yang pertama, pinggul dan payudara yang mulai membesar. Yang kedua, tumbuh rambut pada ketiak. Yang ketiga, kulit menjadi lebih halus. Suara lebih besar, lebih merdu. Kemudian yang keempat, pertumbuhan badan bertambah cepat. Jadi biasanya kalau pada perempuan perempuan dan laki-laki biasa lebih besar perempuan. Kenapa? Itulah tadi hormonnya lebih cepat berkembang pada perempuan. Sedangkan anak laki-laki mungkin lebih kecil daripada perempuan. Itu dia ya. Oke, baik, udah paham? Jadi kalau udah paham, kita melanjutkan lagi. Ada kegiatan untuk hari ini, yaitu kegiatan aktivitasku yang ada di buku. Kita tengok di situ, carilah tanda-tanda masa puber bagi anak perempuan. Kamu cari yang sumbernya, boleh dari buku, boleh dari internet, boleh dari majalah. Di situ ada semua. Kamu tulis tanda-tanda apa saja yang ada pada perempuan. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, mungkin ada tanda-tanda lain yang belum Ibu sebutkan. Jadi bisa jadi kamu cari di buku, di internet. Nanti setelah ini kita kumpul semuanya. Oke, baik. Kemudian kita ada tugas kelompok. Ya, tugas kelompok di mana nanti kita bagi beberapa orang. Setelah tugas yang tadi ya, kita
bagi beberapa kelompok kita membuat paparan tentang tanda-tanda usia balik dalam ilmu fikih dan ilmu biologi. Nah, jadi Bu jelaskan dulu cara kerja kelompoknya. Jadi biar nggak salah paham. Nggak bertanya-tanya, oh Bu, kayak mana Bu kelompoknya? Yang pertama, setiap kelompok mengidentifikasi tanda-tanda balik dan mengelompokkan berdasarkan ilmu fikih dan ilmu biologi. Yang kedua, tanda-tanda balik kamu jelaskan menurut ilmu fikih dan ilmu biologi ditulis di media sesuai kesepakatan kelompok. Jadi kamu tulis tanda-tandanya ya. Kemudian hasil kerja kelompoknya nanti kita presentasikan di depan kelompok lain. Jadi kawan yang lain menyimak. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh bertanya. Sudah paham nak kerja kelompok kita hari ini? Kalau sudah paham, jadi kita tarik kesimpulan dari hasil belajar kita hari ini. Yang pertama, balik dalam ilmu biologi disebut masa pubertas, yaitu masa peralihan dan anak-anak menjadi dewasa dan ditandai dengan matangnya organ reproduksi. Kesimpulan yang kedua, dalam pandangan ilmu biologi, pada anak laki-laki ditandai dengan tumbuhnya rambut di bagian tertentu, adanya mimpi basah, tumbuh jakun, dan suara semakin berat, semakin besar ya. Kemudian pada perempuan ditandai dengan tumbuhnya rambut di bagian tertentu, adanya haid, suara semakin merdu, dan tumbuhnya pun semakin besar. Itu dia ya. Baik, ada pertanyaan anak ibu? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Nyanyi kita ya. Nyanyi lagu kebangsaan ya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari Bung rebut kembali. Oke Bu, akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bu Julia. Sekarang tolong ditutup PPT-nya. Kita mulai ujian lisannya. Mau minum dulu Ibu? Enggak usah Bu. Stop share. Oke, tutup dulu. Oke, baik. Coba Ibu sebutkan. Udah siap ya? Ya Bu. Oke, coba Ibu sebutkan ada berapa teori belajar yang Ibu pahami? Teori behavioristik, teori humanistik, teori konstruksivisme. Itu Bu. Ya, apa itu teori behavioristik? Coba dijelaskan, Bu. Teori pembelajaran yang menekankan pada aktivitas anak didik supaya belajar lebih giat lagi, Bu. Oke, baik. Nah, selanjutnya, apa yang Ibu pahami tentang problem based learning? Apa namanya, problem based learning menentukan pemecahan masalah yang harus diselesaikan dengan apa Bu? Dengan beberapa metode. Ya, tadi dalam mengajar untuk materi ajar Ibu, Ibu sudah menerapkan PBL belum? Udah Bu. Udah, contohnya mana?
Contoh PBL tadi dalam proses pembelajaran Ibu gimana? Dalam proses pembelajaran tadi, Bu, ya. Iya. Masalah-masalah yang ada di sekolah, Bu. Yang ada pada sistem pembelajaran. Misalnya ini waktu pembelajaran anak kurang fokus gitu, Bu. Oke. Selanjutnya, apa yang Ibu pahami tentang critical thinking? Critical thinking sebuah ini apa namanya, Bu? Problema dalam menyelesaikan masalah, Bu. Apa itu? Lupa, Bu. Ngeblank, Bu. Oke, baik. Kalau decision making, tahu nggak Ibu? Pernah ada dengar, Bu. Lupa. Sempat dengar. Oke. Efek melahirkan ya, Bu ya? Iya, Bu. Baru berapa hari nih selesai melahirkan? 22 hari, Bu, baru. Oh, berarti anak PPG ya? Coba Ibu jelaskan tentang HOTS. Apa itu HOTS? Hot, Bu. Lagi komentar nanti tak telepon. Lagi kompren PPG. Soal yang sulit, Bu, hot, Bu. Gimana, Bu? Gimana? Apa itu HOT? Hot, Bu, mengenai tentang soal-soal yang sulit, Bu. Apa kepanjangan dari HOT itu? Tahu nggak Ibu apa? Coba saya mau dengar bahasa Inggrisnya coba. Higher order apa itu ya, Bu? Nggak pandai, Bu, bahasa Inggris. Higher order apa itu, Bu? Lupa. Thinking. S-nya apa? Skill, Bu. Thinking skill. Ngeblank, Bu. Ya, oke. Tadi waktu Ibu mengajar, Ibu tadi ada menggunakan HOTS tidak? Ada, Bu. Coba sebutkan satu contoh soal HOT untuk materi yang Ibu ajarin tadi. Coba buat satu contoh soal HOTS. Soal hot ya, Materi Bu. yang Ibu ajarin tadi tentang balik, coba buat satu soal yang mengandung HOTS. HOTS itu dari C berapa ya kalau menurut Bloom? Kalau taksonomi Bloom itu tingkat berpikirnya itu sudah C berapa tuh? Kognitifnya berapa tuh? C4, C6, Bu. C4 sama C5. Oke. Coba buat satu contoh soal untuk materi Ibu tadi yang HOTS dia. Yang berpikirnya sudah tingkat tinggi, coba. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganalisis, mengidentifikasi, dan mengevaluasi, Bu. Kayak gitu, Bu. Iya, buat contoh satu buat soal. contoh soalnya. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita mendengar adanya masa puber pada usia anak umur dari 9 sampai 15 tahun. Jadi coba kamu jelaskan apa itu menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada laki-laki. Bu. Jelaskan itu C berapa itu jelaskan, Bu? Jelaskan C2 Hot tidak coba kamu jelaskan. Nah, itu hot tidak kalau coba kamu jelaskan. Tadi udah benar di awal. Menganalisis itu termasuk yang sudah C4. Tapi waktu suruh buat soal sudah coba jelaskan. Jelaskan itu hot tidak? Enggak, Bu. Hotnya enggak. Nah, coba buat satu soal.
C456. Gitu kata tanyanya apa saja itu? Kata tanyanya. Kata kunci, indikator untuk berpikir tinggi itu seperti apa? Tulis di kertas dulu ya, Bu. Boleh, Bu? Langsung disampaikan Oh, aja. langsung. Ibu, kan saya udah pernah bilang harus siap ngajar dalam perang. Nih kita belum tentu aman terus. Iya, Bu. Kalau lagi perang pun guru harus siap. Coba. Tadi itu sudah benar, cuman apa kata tanya yang kita gunakan supaya dia levelnya itu, kognitifnya itu tinggi. Berapakah usia teman-teman pada anak-anak pada saat ini? Apakah sudah mengalami masa pubertas gitu, Bu? Oke lah, Bu. Oke, sekarang coba Ibu jelaskan tentang penelitian tindakan kelas. Apa itu PTK? PTK ya, Bu. Biar nggak ngantuk. Penelitian tindakan kelas. PTK ya, Bu ya? Iya, apa itu PTK, Bu? Penyelesaian suatu masalah yang diselesaikan dengan beberapa metode, Bu. Apa aja tahapan dari PTK itu? Tahapan PTK apa aja? Adanya tahapan, Bu, tahapan. Adanya latar belakang masalah, rumusan masalah, rumusan masalah, kerangka teori, ada kerangka teoritis, manfaat penelitian, landasan teoriti, kemudian ada hipotesis, ada variabel penelitian, populasi, sampel, jenis, dan sumber data. Oke. Apa yang Ibu pahami tentang kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka, kurikulum yang membebaskan siswa merdeka gitu, bahasanya gimana ya? Membebaskan siswa untuk belajar secara mandiri gitu. Belajar secara mandiri. Ya, Bu. Oke. Apa manfaat Ibu ikut PPG? Banyak, Bu. Apa saja? Menambah ilmu, menambah wawasan, Bu. Oke, Cari Bu. pengalaman. Oke, baik. Di tengah kita hadir Pak Dr. Yusra. Bapak ikut bertanya atau memberi jawaban, memberi nilai saja? Pak Dr. Yusra, selamat bergabung. Pak Dr. Yusra, selamat bergabung. Bapak mau ikut nanya? Udah cukup? Oke, baik. Bapak hanya menilai saja karena pertanyaannya sama aja saya sama beliau, tinggal nanti mendengar bagaimana Bu Julia memberi jawaban tadi ya. Ya. Oke, makasih Bu Julia. Ya, Bu. Mudah-mudahan sehat selalu, anaknya sehat ya. Ya, Bu, amin. Mudah-mudahan bisa lulus PPG.